Hai Tribuners, kembali lagi di Tribunika, Tribun bersama Unika. Bersama saya Elsa Alintias dan spesial banget di sebelah Elsa kali ini sudah ada Bapak Robertus Setiawan Aji Nugroho selaku Vice Rector for Innovation, Research and Publications dari Unika Sugio Pranoto. Halo Pak. Selamat siang, sore, pagi. Siang, sore, pagi. Ya. Pokoknya Tribuners nih lagi pada nontonnya ya. Betul, tergantung ya. Gimana Pak kabarnya? Sangat baik, sehat. Oke. Ya. Ini enaknya Elsa panggilnya Pak. Mas saja kita kan usia hanya selisih. Oke, kita tidak terpaut 2 tahun. Ya, betul. Ya. Semangatnya kan sama gitu. Siap. Mas Betul. Aji ya. Ya. Oke, selamat datang sebelumnya di Studio Tribun Jateng. Sebelum mulai nih Pak, biar kita kelihatan lebih mempesona gitu ya. Boleh dilepas maskernya karena kita juga udah tes antigen dan juga sudah divaksin sebanyak 2 kali. Udah booster malah. Udah booster ya. Wah, sayang belum nih. Nah, Tribuners kali ini kita bakal membahas tentang pinter versus karakter gitu. Jadi, wah, ini berat juga ya topiknya ya. Tapi tenang, kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga pastinya juga bakal asik karena kita bakal mengulik tentang pinter versus karakter. Poin unggulnya itu di mana, kita lebih condong ke pinter atau sebenarnya harus karakter yang diberatkan seperti itu ya. Kita langsung mulai aja mungkin mengenai pentingnya karakter, terutama dalam konteks perkuliahan nih, Mas Haji. Itu seberapa penting atau seberapa bersangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari atau mungkin ini kan konteksnya juga melawan pinter gitu ya. Apakah karakter selalu lebih unggul? Oke, menarik sekali nih. Artinya dua kutub yang rata-rata kalau orang pinter lalu jadi freak gitu ya. Kemudian kalau karakter lalu jadi seperti apa dan seterusnya. Tapi sebenarnya dua hal ini sangat baik kalau digabungkan gitu. Nah kebetulan karena background saya IT begitu ya. Maka saya akan mungkin membahasnya sudut pandangnya sedikit dengan IT. IT, programming, kemudian seperti teknologi yang ada saat ini itu sepertinya orang tidak perlu kuliah pun bisa ya. Jadi misalnya saya belajar untuk hacking misalnya gitu. Nah itu langsung saja bisa melalui YouTube dan sebagainya bisa. Artinya kita bisa pinter IT langsung tanpa berkuliah. Nah kemudian lalu bedanya apa? Nah ketika kuliah kemudian kita belajar ketika ada di dalam proses perkuliahan itu yang diajari tidak hanya hard skill saja, tetapi juga soft skill. Soft skill itu dalam artian bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana berinteraksi, bagaimana bekerja sama dan sebagainya. Nah, akhirnya itu yang kemudian di masa depan yang akan membedakan. Begitu. Memang ada segelintir orang yang memang kemudian tiba-tiba sangat sukses tanpa harus kuliah dan sebagainya begitu ya. Tetapi sebagian besar dari kita, termasuk saya dan sebagainya ini, kita harus berjuang keras ini. Artinya untuk bisa menumbuhkan karakter dan juga belajar tentang value apa yang berguna untuk bekerja dan sebagainya. Nah, melalui perkuliahan itu kita tidak hanya sekedar belajar hard skill saja, tetapi juga soft skill. Nah, di sanalah kemudian tempat di mana kita bertemu dengan orang, bersosialisasi, lalu bekerja sama, berkomunikasi. Nah, ketika kerja itu yang kemudian dimanfaatkan. Seringkali hard skill-nya itu mungkin tinggal 20% yang terserap. Misalnya Mbak Elsa sekarang kuliah dulu psikologi ya, misalnya gitu ya. Kemudian kira-kira sekarang ketika bekerja ilmu-ilmu dasar dulu mungkin itu sudah otomatis merasuk gitu. Tetapi yang akan muncul yang banyak dibutuhkan karakter. Nah, itulah yang kemudian menjadi senjata untuk kemudian bertahan atau berjuang di masa depan gitu. Saya kira itu. Di masa depan ya, ngobrol-ngobrol soal masa depan juga nih. Wah, ini langsung berat banget ya. Kalau mengikuti perkembangan zaman dan juga apalagi Mas Haji kan juga bergelut di bidang IT, teknologi seperti itu ya. Manusia kan suatu hari bisa aja tergantikan oleh robot atau mungkin programming gitu ya istilahnya. Seberapa penting karakter ini tetap berperan gitu. Soalnya kan kenapa kita nggak jadi pinter aja, kenapa kita tetap harus membawa karakter yang baik seperti itu. Iya. Nah, ini menarik juga pertanyaannya kok berat-berat sih Mbak. Tadi katanya santai-santai gitu. Iya, sebenarnya aku juga pusing mikirnya. Jadi ke depan memang kalau kita melihat tren teknologi dan sebagainya ya, bisa jadi banyak hal akan digantikan oleh AI, artificial intelligence dan sebagainya. Makanya revolusi saat ini, revolusi industri keempat ini yang menarik adalah bahwa yang menggantikan itu bukan alat, tetapi kemampuan algoritma dan sebagainya. Sehingga hidup kita kalau tidak hati-hati itu akan bisa didrive
sebenarnya hidup kita tidak digantikan. Artinya robot itu tidak akan menggantikan kita karena kita hidup berjuang, tetap butuh makan dan sebagainya. Tetapi kemudian cara kita hidup itu bisa didrive oleh robot, menjadi robot akhirnya. Misalnya kita sering sosmed nih, kita sering sosmed kan, buka sosmed A gitu ya. Lalu kalau kita lihat itu tiba-tiba muncul iklan apa gitu, karena sebelumnya ngobrol tentang iklan tersebut atau tentang barang tersebut, tiba-tiba nongol. Lalu kita akan diajak oleh sosmed itu, mereka punya algoritma yang advance untuk membuat engagement kita semakin kuat. Dan akhirnya lama-lama selalu tertarik dan pengen beli, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang sebenarnya robot itu barangkali tidak akan menggantikan kita. Artinya apalagi di dalam konteks manusia di Indonesia yang sangat banyak ini gitu. Artinya kita semua akan butuh bertahan hidup dan sebagainya. Tetapi kemudian kapital besar itu akan menggunakan sosmed dan sebagainya untuk mempengaruhi kita untuk kemudian menjadi konsumeris dan sebagainya. Punya sifat seperti konsumtif seperti itu. Akhirnya membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh. Tetapi kita pengen gitu. Nah, tugas algoritma itu kan membuat itu. Nah, maka mungkin istilah artinya digantikan robot itu tidak serta-merta kemudian misalnya nanti menjadi host begitu. Lalu digantikan oleh seorang robot gitu. Saya kira Google yang ngomong di sini misalnya gitu Google yang akan ngomong di sana, sudah ada teknologi itu kan, news anchor yang dari AI dan sebagainya. Tetapi yang lebih berbahaya sebenarnya dalam konteks revolusi industri ini adalah ketika orang kemudian mudah didrive oleh robot dalam konteks algoritma tadi gitu. Maka dari situ karakter justru malah berperan. Betul. Itu ya. Disitulah karena kemudian ketika kita punya karakter yang kuat, kemudian punya sikap yang kuat dan juga tentunya nalar ya. Kemudian ketika kita kuliah dan sebagainya itu yang dilatih. Nah, lalu di sanalah sebenarnya kemudian kita bisa bertahan dan kemudian alat-alat tadi AI dan sebagainya yang ada itu menjadi tools yang bisa membantu kita, bukan kemudian kita di-drive oleh tools tersebut begitu. Nah, kira-kira kita nggak jadi budak robot gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya ya. Nah, tapi apakah yang berkarakter apakah selalu lebih unggul istilahnya dari yang pintar atau harus dua-duanya imbang atau baiknya gimana nih, Mas? Ya, dalam kenyataannya memang kalau survei saya belum harus baca jurnal ya ini, karena kalau dalam konteks akademik selalu kita akan basisnya survei kemudian penelitian yang sudah ada dan sebagainya. Tetapi orang pintar yang tidak punya karakter yang sukses juga ada. Tetapi yang punya karakter dan kemudian sukses juga ada. Ataupun yang dua-duanya juga lebih banyak, saya kira begitu. Nah, tetapi mungkin yang lebih terpenting adalah saya kira orang yang berkarakter kemudian yang akan terjadi adalah dia akan berusaha semaksimal mungkin juga untuk kemudian mempunyai knowledge yang lebih begitu. Sehingga mungkin secara kemampuan akademis ataupun intelijensi pas-pasan, tetapi karena dia punya karakter yang kuat, lalu itu bisa mendorong dirinya untuk kemudian naik, bisa memberikan apa ya istilahnya ya, potensinya muncul lebih tumbuh dan sebagainya. Untuk kemudian belajar sehingga kemudian dia menjadi setara dengan orang yang pintar dan sebagainya. Gitu kira-kira. Berarti ini bukan masalah adu kuat siapa yang harus lebih ngejagoin pintar, ngejagoin karakter, tapi justru sebaiknya berkesinambungan. Dan dikombin, karena kalau kita hidup hanya untuk diri kita mungkin pintar menjadi lebih penting ya, tetapi hidup kita kan juga untuk sesama, untuk masyarakat, untuk teman dan sebagainya, sehingga karakter juga menjadi kuat gitu. Apalagi kerja di dalam perusahaan atau kita bekerja di tempat orang lain misalnya, maka karakter menjadi kunci ketika nanti bisa bertahan, kemudian bisa berkembang dan sebagainya. Gitu. Berarti termasuk survival skill juga ini. Nah, gitu. Wow, berat juga nih. Tapi kira-kira kalau untuk pinter dan berkarakter seperti itu ya, upaya dari Unika Sugiopranoto sendiri dalam mendorong potensi mahasiswanya nih supaya lebih berkarakter tapi juga lebih pinter gitu, istilahnya mungkin bisa diceritakan. Ya, nah kalau dalam konteks itu Unika dalam konteks karakter itu selama ini selalu terdepan ya, dalam artian bahwa memang menjadi fokus dari pendidikan di Unika Sugiopranoto itu salah satunya adalah pengembangan karakter. Makanya ketika awal masuk
mahasiswa mungkin Mbak Esa mengalami juga ada yang namanya ATGW, Awakening the Giant Within. Jadi itu pengembangan karakter tahap pertama yang ada di kita, bagaimana bisa membangunkan mimpi, kemudian mencoba meraih mimpi tersebut, bekerja sama dan sebagainya. Lalu ada berbagai bentuk ya, kita punya bentuk Sugio Pranoto leadership training dan sebagainya, kemudian juga dalam konteks perkuliahan, nah ini juga berbeda karena kita menggunakan saat ini ada yang istilahnya kita sebut sebagai Sugio Pranoto Learning Model, di mana model perkuliahan kita selama 14 kali, 16 kali plus UTS UAS ya, itu tidak hanya sekedar melulu di kelas. Wah, terus jadi semuanya dikembangkan, kita mengundang narasumber, alumni, kemudian bagaimana cara mengajar dan sebagainya. Nah, hal yang kita coba bentuk saat ini adalah Joyful Campus. Apa itu Joyful Campus? Artinya teman-teman ketika berada di kampus Unika itu kemudian merasa bahagia, gitu ya. Jadi pertemuan di kelas dan sebagainya itu bahagia. Kalau yang dulu-dulu mungkin adalah dosennya jelek gitu ya dan sebagainya. Nah, lihat mukanya aja juga udah. Nah, betul itu PR Pak Rektor sekarang gitu kan. Pak Rektor sekarang yang kemudian harus menangani itu bersama dengan teman-teman Kaprodi dan seterusnya. Kita ingin membentuk kampus yang joyful sehingga teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa itu benar-benar mendapatkan tempat yang subur untuk mengembangkan diri. Nah, salah satunya di sisi karakter. Ya, itu sudah kita sadari sebenarnya sejak dulu ya, kita sadar betul bahwa relasi kita dengan perusahaan dan sebagainya ya, mereka itu yang mereka butuhkan tidak hanya sekedar hard skill tetapi juga soft skill. Juga, ya. Ya, itu yang kemudian kita usahakan betul-betul kalau di Unika. Gitu ya. Ya. Padahal ini kan konteksnya juga masih pandemi seperti itu, tapi udah ada upaya-upaya kayak programnya itu macam-macam ya, meskipun ini online. Apa kendalanya? Kendalanya cukup banyak ketika online itu ya, karena sejatinya kalau kita bicara pendidikan kan tidak hanya sekedar transfer knowledge gitu. Salah kalau hanya transfer knowledge, mungkin teman-teman nggak usah kuliah langsung di YouTube banyak gitu ya. Wah, teori tentang ini dan sebagainya gitu. Tapi yang tidak didapatkan di dalam pencarian mandiri tersebut adalah transfer culture, bagaimana kita bisa bertemu dengan orang, transfer karakter, bagaimana kita bisa belajar mengembangkan karakter kita dan sebagainya. Nah, dalam konteks pembelajaran online, kita menggunakan berbagai macam metode ya, termasuk juga mengundang narasumber, mengundang alumni, bahkan untuk memberi pendekatan, lalu mengadakan banyak session, termasuk group discussion. Jadi setiap kelas itu selalu ada group discussion, kemudian mahasiswa bisa berinteraksi dan sebagainya. Dan mulai Oktober kemarin kita juga sudah mulai pembelajaran hybrid di mana ada mekanisme offline dan online begitu. Ya. Dan kita ke depan ya semoga ini Omikron memang menggila lagi begitu ya, tetapi kita sudah berencana untuk hybridnya diperluas sehingga PTM tatap mukanya kita akan diperluas begitu. Begitu ya. Ini bakal berlaku buat semester depan rencananya. Tetapi tentu saja subject to government rules. Ini masih dengan disclaimer kita tentu harus patuh terhadap protokol dan sebagainya. Kita usahakan betul protokol dan sebagainya. Pandeminya juga biar buruan selesai ya, kayak gitu. Tapi nih kalau dari Unika sendiri, program-programnya ini apakah kemarin evaluasinya apa dari yang udah ada yang hybrid, terus ada juga beberapa program baru ini kan juga istilahnya menetas dari yang lalu-lalu gitu ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan? Ya, secara evaluasi begini, yang pertama kali memang kemudian kita usahakan pertemuan tatap muka itu salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena bayangkan kalau seorang dokter lulusannya nanti kemudian belajar lewatnya badannya online gitu ya, tidak pernah pegang ginjal itu kayak apa sih gitu ya, lambung itu kayak apa dan sebagainya gitu kan. Nah akhirnya itu dari dasar itu dan juga bahwa mereka itu lebih aware, lebih paham terhadap protokol kesehatan secara penuh karena dokter dan calon dokter begitu kan. Dan mereka akhirnya yang kita izinkan waktu itu salah satunya untuk PTM gitu. Nah di sana kemudian kami melihat dengan random check dan sebagainya, secara umum ternyata mahasiswa cukup bertanggung jawab gitu ya. Artinya mereka bisa
berada di kelas tetap menjaga protokol, menghindari kerumunan dan sebagainya. Lalu kita kembangkan ke prodi-prodi yang lain yang juga membutuhkan akses secara langsung, terutama misalnya laboratorium, misalnya teknologi pangan, misalnya begitu ya. Mereka kelas dan laboratorium membutuhkan hal-hal yang sifatnya offline, bisa melakukan secara langsung. Kemudian teknik elektro, lalu disusul oleh beberapa prodi lain yang akhirnya juga melakukan uji coba. Terutama di pendekatan laboratorium dan juga mahasiswa baru. Angkatan 2020 dan 2021 itu belum pernah melihat kampus mereka, teman-teman. Ya. Sehingga mereka sangat keinginannya untuk pergi ke kampus itu tinggi sekali. Apa ya, rasanya gitu. Adrenalinnya pergi ke kampus seperti apa gitu kan, pasti kepo. Betul. Ya. Dan kita lakukan, jadi mulai dari masuk ke kampus itu sudah kita screening. Mahasiswa harus sudah vaksin 2 kali. Kemudian mendapatkan izin dari orang tua. Lalu kita kembangkan sistem, mereka tinggal pilih mata kuliah yang ingin offline apa, lalu ada kuotanya. Sehingga ketika masuk ke kampus itu ada tiketnya, mereka scan seperti Peduli Lindungi. Itu akan muncul apakah boleh masuk ke kampus atau tidak. Nah, dari screening awal itu lalu dilanjutkan dengan perkuliahan, kita tata di kelas itu supaya memenuhi standar protokol kesehatan. Lalu setiap 2 minggu juga kita lakukan random checking dari poliklinik, kita sudah punya poliklinik sendiri. Kemudian juga kita punya kampus baru di BSB. Nah, ya kan, kemudian nanti bulan Maret itu sudah mulai akan digunakan untuk teknologi pangan dan fakultas kedokteran. Di sana juga kemudian karena kemudian kapasitas kita bisa bertambah, akhirnya kerumunan juga bisa kita kurangi dengan pemecahan kampus ini. Diurai. Ya, diurai karena kita sudah bisa mengurangi sekitar 30% load di kampus Bendan, sehingga sebagian bisa di BSB dan sebagian di kampus Bendan begitu. Jadi udah dipikirkan matang-matang gitu ya istilahnya ya. Tapi untuk aplikasinya tadi nih, mungkin kepo dikit nih, itu tadi aplikasinya Mas Aji jangan-jangan yang bikin? Ya, teman-teman saya kan ini saja, mendoakan saja, tugas saja. Apa nih, tim Hore apa gimana nih? Tim Hore ya. Ya, pengarah intinya kan sebenarnya Unika selalu ketat, kalau dalam hal kesehatan itu selalu ketat. Jadi sebelumnya kita melakukan bahkan checking itu sangat detail sekali. Ketika masuk ke kampus itu Satpam sudah berada di depan untuk checking dan sebagainya. Namun ketika ada PTM, mahasiswa yang masuk itu tantangannya lebih banyak. Kalau dulu kan hanya dosen yang masuk, mahasiswa di rumah. Sekarang sudah mulai ada mahasiswa yang masuk, sehingga kita pindah ke dalam gedung-gedung. Sehingga setiap kali masuk gedung itu mereka harus check in, check out seperti Peduli Lindungi gitu. Nah, kita kembangkan 2 hal itu, termasuk kita sediakan juga nantinya Peduli Lindungi. Tetapi sebenarnya dari sistem kita pun sudah kita siapkan untuk bisa cek vaksin, sertifikat vaksin, persetujuan orang tua, dan juga jadwal kuliah yang dia hadir gitu. Ini buat mendukung pinter dan berkarakternya itu betul, juga ya. Baik. Supaya bisa, ini kan salah satu proses belajar bertanggung jawab ya, termasuk ketika ketemu teman itu kan pasti pengennya ya lalu berkerumun, berkumpul, lama nggak ketemu dan sebagainya gitu ya. Betul. Ini salah satu penerapannya nih, pinter sama berkarakter nggak nih kira-kira, bisa jaga jarak atau mungkin protokol kesehatannya longgar atau enggak. Di kita tambahkan selain kita tidak langsung kemudian meminta satpam ya dengan tegas dan sebagainya, kita ada mahasiswa yang menjadi relawan justru. Ya, jadi menjadi relawan untuk sama-sama menjaga gitu ya. Kalau ada temannya dan sebagainya, tolong jangan berkerumun dan sebagainya. Ada semacam satgasnya. Kita masing-masing mahasiswa, dosen bisa saling memvalidasi. Apakah dia punya tiket, kita bisa cek satu sama lain dan sebagainya. Saling cross check. Saling cross check itu bisa. Biar fair play nih gitu betul. Ya daripada menyebar Omikronnya, COVID-nya nggak selesai. Ini menarik banget. Terima kasih banyak Mas Aji atas waktunya dan udah dibocorin nih tentang Unika ke depannya mau kayak gimana, terus tentang pengenalan pinter versus berkarakter yang ternyata ya dua-duanya sebaiknya sangat penting dan harus dikembangkan bersama-sama. Betul, gitu ya. harus sejalan gitu ya, nggak bisa salah satunya lebih tinggi atau ya istilahnya ya jangan saling tumpang tindih. Betul. Gitu ya. Makasih banyak Mas Aji atas waktunya. Terima kasih Mbak Esa, terima kasih. Kapok-kapok sih ya. Aduh.
senang sekali bisa diundang di ruang ini. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Esa, semangat selalu. Ya, salam sehat kita semua, ya. Tribuners salam sehat semuanya. Iya, Terima kasih. Siap, makasih banyak. Ya, terima kasih. Ya. Oke Tribuners, sekian untuk Tribunika kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribunika berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias pamit undur diri. Sampai jumpa.